Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nika dari LKP Putra Perwira. Jika kemarin kita sudah belajar mengenai Microsoft Excel, maka pada kesempatan ini kita akan belajar langsung membuat laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Nah, sebelumnya teman-teman harus paham dulu apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan, kemudian jenis-jenisnya, dan selanjutnya nanti kita akan langsung praktek input ke dalam Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya, simak video-video berikut ini. Baiklah teman-teman, kita langsung saja menuju materi pada hari ini, yaitu mengenal akuntansi dasar. Nah, bagi teman-teman pemula maupun yang sudah pernah dengar akuntansi, jadi akuntansi itu apa? Akuntansi itu adalah ilmu keuangan. Untuk pengertiannya secara detail, akuntansi adalah proses mencatat, mengklarifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data serta kejadian yang ada di dalam sebuah perusahaan ke dalam laporan keuangan. Nah, yang di mana laporan keuangan ini akan ditujukan untuk pihak internal maupun eksternal perusahaan. Pihak internal di sini maksudnya apa? Pihak internal di sini maksudnya adalah pemilik perusahaan ataupun penanam modal. Sedangkan pihak eksternal di sini bisa juga masyarakat sekitar ataupun orang lain secara khalayak umum yang memang laporan keuangan itu sudah disetujui untuk dipaparkan di media massa secara umum, misalnya untuk perusahaan-perusahaan besar seperti gudang garam maupun perusahaan besar seperti perusahaan rokok lainnya dan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Begitu ya. Kemudian di sini kita harus kenal dulu apa itu siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi dimulai dari dokumen transaksi. Kemudian dari dokumen ini kita akan olah menuju ke buku jurnal. Setelah itu nanti dari buku jurnal ini akan kita buat buku besar. Kemudian kita akan membuat neraca saldo. Nah, untuk yang terakhir akan kita buat laporan keuangan. Pengertian dari siklus akuntansi sendiri yaitu alur atau proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kejadian akuntansi di dalam sebuah perusahaan. Jadi alurannya ini sudah pasti urutannya seperti ini, nggak boleh dilewati. Jadi harus dari dokumen ke jurnal, ke buku besar, neraca saldo, lalu laporan. Begitu ya. Kemudian kita lanjut, apa itu dokumen transaksi. Nah, transaksi sendiri adalah kejadian-kejadian di perusahaan baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal. Nah, kejadian ini maksudnya apa? Jadi saat kita membuka sebuah usaha ataupun kita ada di sebuah perusahaan, pasti ada kejadian atau transaksi. Contohnya, misalnya kita membeli barang dagangan atau kita tengkulak ke distributor. Nah, itu adalah kejadian. Nah, dari situ nanti kita akan mendapatkan sebuah bukti transaksi. Pengertian dari bukti transaksi ini adalah bukti transaksi dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan yang di dalamnya tertulis jumlah nominal yang dibayarkan kepada suatu unit usaha. Nah, saat kita membeli atau tengkulak barang dagang itu ke distributor, otomatis kita akan mendapatkan sebuah kwitansi maupun nota pembelian ataupun bukti transaksi yang lainnya yang intinya kita sudah mengeluarkan uang sebanyak berapa itu untuk membeli barang itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini ada contoh dari kwitansi. Nah, kwitansi seperti ini. Lalu di sini kwitansi ini ada terima dari. Nah, itu artinya diterima dari siapa? Kalau ini tadi ibarat kita beli atau kulakan tadi, berarti diterima dari saya.
Rika gitu ya. Kemudian uang sebanyak, lah kita bayar berapa? Misalnya 10 juta, ini ditulis di sini 10 juta gitu. Kemudian guna pembayaran apa? Nah, di sini ditulis misalnya membeli produk A. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini akan ada tanggal harus diisi, lalu di sini nanti akan ada tanda tangan. Sedangkan di terbilang ini kita tulis nominal 10 juta di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk contoh dari kwitansi. Kemudian di sini ada contoh dari nota. Kurang lebih sama. Jadi intinya bukti transaksi itu isinya adalah nominal dan juga keterangan dari bukti transaksi itu sendiri. Jadi misalnya ada nominalnya dan ada keterangan buat beli apa dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada faktur. Nah, kok ada faktur? Lah, faktur di sini maksudnya adalah jika kita membeli namun tidak secara tunai. Kalau untuk kwitansi dan nota tadi adalah kita membeli secara tunai, mengeluarkan secara cash. Namun kalau faktur ini adalah kita membeli secara kredit ataupun kita artinya kita masih punya hutang di tempat tersebut. Nah, nanti dia akan menerbitkan sebuah faktur untuk kita. Kurang lebih seperti itu ya. Baiklah, ini adalah contoh dari buku jurnal. Nah, buku jurnal ini berisi dari catatan kronologis mengenai transaksi-transaksi yang terjadi selama suatu periode. Jadi di sini isinya ada tanggal, keterangan, jumlah uangnya, begitu. Lalu di sini ada contoh dari buku besar. Buku besar itu berisi sekumpulan rekening tentang informasi aktiva tertentu yang dicatat di suatu periode tertentu. Kemudian di sini juga ada contoh dari neraca saldo. Nah, neraca saldo ini berisi jumlah saldo dari masing-masing rekening yang ada di buku besar. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan belajar ini pada pertemuan berikutnya. Kemudian di sini setelah kita menyusun semuanya tadi, hasil akhirnya adalah sebuah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu apa? Yaitu sebuah laporan yang dibuat setiap akhir periode akuntansi. Periode di sini bisa bermacam-macam, tergantung dari kebijakan perusahaan tersebut. Misalnya mau dibuat bulanan, boleh, triwulan 3 bulan, atau semesteran itu yaitu 6 bulan, ataupun tahunan. Jadi tergantung kebijakan dari perusahaan itu mau buat berapa periode sekali dia membuat laporan keuangan. Namun umumnya yang terjadi di perusahaan itu adalah periodenya itu 1 bulan, begitu ya. Kemudian laporan keuangan ini terdiri dari 2. Yang pertama laporan keuangan inti yang berisi dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Kemudian ada laporan keuangan tambahan, yaitu laporan arus kas. Nah, kenapa saya bedakan menjadi inti dan tambahan? Artinya di sini kalau inti itu tiga-tiganya ini dibutuhkan dan kerap dibuat oleh perusahaan. Namun yang tambahan ini bisa dibuat sesuai dengan keperluan dari perusahaan tersebut. Jadi tidak semua perusahaan membutuhkan laporan arus kas. Begitu ya teman-teman. Baiklah, sekian untuk materi pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jadi kesimpulan dari mengenal akuntansi dasar di sini, teman-teman kenal dulu apa itu akuntansi tadi, sebuah ilmu keuangan. Kemudian ilmu keuangan yang memproses data dan menyajikannya ke dalam sebuah laporan keuangan. Oke, baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.